Ya, dan pemirsa, untuk membahas kemudian bagaimana upaya pemerintah mengurangi polusi udara di Jakarta. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Tri Handoko Seto, Perekayasa Utama TMC BMKG. Selamat siang Pak Seto. Sehat siang, Pak Seto? Alhamdulillah. Di luar nampaknya semakin berkabut ya Pak? Batu-batu. Kabut ini kabut Batu-batu. apa ya? Kabut asap atau kabut Asap, air? bukan kabut. Asap. Pak, kalau gitu kita langsung Polutan, ya. kita langsung bahas sistem kerja water mist generator ini seperti apa sih sebenarnya? Apa yang kemudian diunggulkan dari alat ini untuk memberantas polusi udara, mungkin yang membantu menurunkan sedikit polusi udara? Ya, jadi secara teori di dunia orang mengakui bahwa cara untuk mengurangi polutan itu adalah sebuah mekanisme yang namanya precipitation scavenging. Ya, bagaimana menggulung polutan supaya dia jatuh ke permukaan. Metodenya bermacam-macam, tapi umumnya adalah dengan menggunakan air. Yang paling efektif adalah tentu air hujan. Ya. Persoalannya, ketika musim kemarau, itu hujan sulit dijumpai. Bahkan kemarin kita melakukan teknologi modifikasi cuaca dengan melakukan penyemaian awan, hanya beberapa kali terjadi hujan di pinggir-pinggir Jakarta. Sebentar saja. Dan tidak terlalu besar. Kan ada yang bisa Bogor, tapi tidak signifikan untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karenanya, metode-metode yang lainnya adalah dengan melakukan penyemprotan air. Namun menyemprot air itu membutuhkan air yang banyak, ya, musim kemarau airnya banyak, sayang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman di Cina menggunakan air sungai, ya, semprot secara masif dari darat, kemudian timbul persoalan. Residu airnya itu malah menjadi penyakit, menjadi polutan baru. Sehingga WHO menotis itu agar tidak melakukan seperti itu. Maka agar tetap ada proses peluruhan partikulat polutan, kita buat yang namanya mist generator. Jadi alat yang mampu menghasilkan butiran air yang lembut, yang mampu menggulung partikulat-partikulat itu, meluruhkan itu, tapi tidak terlalu boros air. Ya. Jadi pada ketinggian tertentu, ya idealnya sekitar 50 meter lah, minimal 20 meter, bisa sampai 100-200 meter, kita produce kabut air begitu, air yang sangat halus seperti kabut, dia akan menyebar, lalu dia akan berusaha untuk jatuh karena gravitasi sambil menangkapi polutan-polutan itu. Ini kan juga lagi masuk tahap uji coba ya Pak. Bagaimana hasilnya? Sebenarnya tahun 2019 ketika terjadi El Nino, cuaca musim kemarau, ya cuaca kering musim kemarau, terjadi juga Jakarta seperti ini. Waktu itu kita produksi alat, kita baru produksi tahun 2019. Kita uji, ya, dan kemarin kita uji sekali lagi di gedung Pertamina, dan ternyata mampu menurunkan polutan di sekitar gedung itu dari kisaran 100 sekian sampai 50 sekian. 50% di sekitar gedung itu bisa berkurang polutannya. 50%. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai alatnya sendiri Pak, tadi kan disemprotkan hingga menjadi butiran air seperti kabut gitu ya. Butuh berapa banyak air? Jangan-jangan nanti boros air, boros listrik, seperti apa sih Pak sistem kerjanya? Jadi karena alat ini memang kita desain agar tidak boros, maka kita buat pengkabutannya itu. Yang dibutuhkan dalam waktu 1 jam itu kira-kira hanya setengah kubik. Air? 1 jam air. 1 jam setengah kubik air, yang kalau kita harga air PDAM itu kalau setengah kubik itu kira-kira ya Rp1.500 lah. Gitu. Airnya air pump yang digunakan? Iya, sebaiknya air bersih. Karena kalau air yang tidak bersih dikhawatirkan malah menimbulkan persoalan baru. Ya, gitu. Ini kan 50% tadi sudah disinggung bisa menurunkan polusi udara ya Pak ya. Nah setelah 50% itu apa Pak? Apakah memang bertahan cukup untuk berapa waktu? 1 hari atau seperti apa? Jadi gini, tentu saja alat ini makanya harus kemarin kita uji coba itu hanya 1 jam. Ya, 1 jam. Nah, ke depan ketika ini sudah kita produksi masif, ini tidak boleh 1 jam. Sehari biar 8 jam. Ya, karena begini, suatu tempat kemudian polutannya berkurang, maka atmosfer ini kan satu kesatuan nih. Tetangganya pasti datang dong. Ya, ada pergerakan, dia naik lagi, maka kita sembur lagi. Sehingga harapannya yang berkurang tidak hanya di sekitar titik itu saja, tetapi juga lebih luas. Jadi yang sekitar titik gedung itu adalah dampak langsung, yang agak jauhnya adalah dampak tak langsung. Pak, ini boleh dikoreksi ya, kalau penggambaran sebagai bayangan saja ya, ketika disemprotkan kabut, kemudian ada residu yang turun ke bawah. Residu yang turun ke bawah itu akan menjadi gangguan nggak buat masyarakat sendiri? Yang jatuh adalah tentu polutan, ya, karena airnya di kabutnya disemprotkan, kemudian dia turun ke bawah, dia menangkapi polutan,
polutannya akan jatuh ke bawah. Tentu saja di bawah juga kemudian jangan Biarkan. sembur-sembur lagi gitu ya. Tapi ini harus kemudian ya kalau yang ini disapu, dikumpulkan gitu ya. Yang pasti karena sumbernya besar sekali loh, sumber polutan DKI itu besar sekali. Ini Artinya tercatat ketika berapa, sudah gitu. disembur di bawah pun jangan dibiarkan, tetap dibersihkan Iya. agar tidak lagi menjadi penyakit baru lagi begitu ya. Iya, iya. Saya kira memang harus seperti itu ya. Artinya harus ada kerjasama juga ya dengan pihak-pihak terkait. Betul, ini kan kita kerjasamanya itu sudah skala kementerian lembaga ya, dikoordinasi oleh Pak Menko Marves, Pak Luhut, kemudian Ibu Kepala BMKG, Bu Prof. Korita juga sangat concern terhadap cuacanya, iklimnya, kemudian warningnya, macam-macam. Teman-teman KLHK sangat concern pada kualitas udaranya, teman-teman Pemprov apalagi yang sebagai tuan rumah, ya, kemudian bahkan didukung oleh TNI, Polri, BNPB, semua komponen kita bergerak. Kementerian Kesehatan juga ikut. Ya, ini menjadi persoalan bersama dan semua ambil bagian sesuai porsinya masing-masing. Oke. BRIN terkait inovasinya dan Oke, seterusnya. bicara soal generator ini yang memang digunakan nih Pak, ini sistemnya itu memang diletakkan di gedung-gedung di DKI Jakarta, di gedung-gedung tinggi atau seperti apa nanti? Iya, jadi yang paling utama adalah ditempatkan di atap-atap, di rooftop, di gedung-gedung yang tinggi. Minimal 20 meter, idealnya sekitar 50, mungkin maksimal sampai bisa 200 meter. Namun harapannya juga jangan hanya di DKI, karena sumber-sumber polutan sesungguhnya kan tidak hanya berasal dari DKI ini. Ada dari Banten, dari Daerah Jawa penyangga ya, Pak? Barat, gitu. Ada kan banyak industri Ya. di sekitar DKI juga. Nah, harapannya ya Jakarta, Bekasi, Tangerang, mungkin Cibinong dan seterusnya perlu juga dipasang alat ini. Ada berapa Pak gedung-gedung yang memang di Jakarta yang menjadi concern untuk diletakkan generator ini? Kemarin dihitung oleh teman-teman dari Dinas LH DKI, itu ada 390 gedung yang diidentifikasi Memenuhi standar iya, untuk letakan kita generator. tempatkan peralatan ini. Bagaimana dengan pembelian mesinnya Pak? Ini apakah kemudian gedung-gedung tersebut diwajibkan atau perusahaan tersebut diwajibkan untuk membeli generator tersebut atau seperti apa? Saya Karena kira- ini kan artinya harus ada pembelian mesin tersebut ya, generator Iya, iya, tersebut. iya, Ini iya. seperti apa sih Pak? Saya kira Pemda DKI, Pak Gubernur, kemarin saya dapat info beliau mengumpulkan seluruh pengelola gedung di DKI. Jadi kesepakatan saya tidak tahu mekanisme yang diambil seperti apa. Apakah semua menggunakan anggaran Pemda? Apakah Pemda hanya fokus pada anggaran kementerian, lembaga dan gedungnya Pemda? Kemudian swasta diminta partisipasinya. Namun saya dengar beberapa BUMN sudah berminat untuk membeli alat itu sendiri dan mau dipasang. Gitu Beli ya. berapa harganya? Berapa harganya? Sekitar 50 juta. 50 juta. Per alatnya. Itu sudah nanti termasuk kelengkapannya, toren airnya, untuk instalasi, uji coba, maintenance dan seterusnya. Tapi kalau soal ini kan sampai saat ini masih himbauan ya untuk gedung-gedung tersebut, gedung-gedung yang masuk memenuhi standar. Nanti kalau misalnya mereka tidak bersedia untuk memasang generator itu Atau rasanya agak masih keberatan begitu dengan biaya? Saya kira 50 juta terlalu kecil buat mereka ya. Ya, dan kan mereka juga ingin mendapatkan udara yang bersih ya. Saya optimis gitu. Pasti akan ada solusi untuk ini. Pak, kalau efektivitas dari water mist generator ini seperti apa? Ya, di beberapa negara bisa menurunkan sampai di angka 35. Ya, 35 dengan satu hari selama 8 jam tadi penyemprotan atau seperti apa? iya, secara terus menerus. Ya, rata-rata itu sehari itu beberapa jam, kemudian dilakukan selama musim kemarau, selama hujan tidak turun, itu dilakukan. Itu beberapa percobaan menurunkan sampai angka 35. Sementara kita kemarin menurunkan dengan menyemprotkan 1 jam itu kira-kira sampai di angka 50-an gitu dari Oke. angka 100. Tapi kalau kita bandingkan dengan salah satu solusi yang lagi saat ini digunakan ya, modifikasi cuaca, hujan buatan. Atau metode dengan- lainnya lah katakan. Betul. Itu gimana Pak? Dengan generator water mist ini seperti apa Pak? Dari skala yang hujan buatan, ini semuanya sama-sama namanya teknologi modifikasi cuaca. Yang hujan buatan itu namanya TMC makro, yang generator aja TMC mikro. Gitu ya. Ketika ada awan, maka teknologi modifikasi cuaca hujan buatan itu yang paling efektif. Ya, karena memang kekuatannya luar biasa ini. Ya, hujan kalau Jakarta rata hujan 1 jam deras pasti akan habis itu. Ya. Ya. Tapi persoalannya kan tidak begitu. Ketika musim kemarau kita nggak dapat nih awan. Udah kita coba sejak tanggal 24 ya kita adakan hujan buatan.
hasilnya juga belum memuaskan, walaupun saya yakin itu mengurangi juga. Dan tidak tiap hari ada awan di Jabodetabek ini, gitu ya. Hari ini teman-teman terus, jadi kita tim dari BMKG, dari BRIN, dari TNI, BNPB, ya itu selalu standby di Halim dengan pesawat, dengan bahan. Kita selalu monitor awan. Ketika ada awan, kita hitung, ini kita sikat. Jadi hujan. Apakah itu artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini begitu dengan penggunaan water mist generator ini yang paling akan membantu menurunkan polusi? Apalagi dilakukan setiap saat Pak, 8 jam. Ya, kita tidak bisa mana yang paling-paling ya. Jadi artinya teknologi ini punya kemampuan, ya kita coba ternyata hasilnya efektif, maka kita lakukan. Teknologi modifikasi juga begitu, kita lakukan. Meskipun sebenarnya ada juga teknologi modifikasi cuaca yang lain, gitu ya. Ini masyarakat perlu tahu ya. Kenapa kalau musim kemarau itu kemudian polutan menjadi terasa pekat, gitu. Sesungguhnya kalau kita bicara sumber polutannya kan tetap ini dari bulan Januari, Februari, Maret sampai Agustus kan tetap nih sehari-harinya itu. Tetapi ketika musim hujan, selain ada hujan, musim hujan itu atmosfer itu terbuka, Mbak. Atmosfer itu membuat polutan itu bisa naik level sampai yang tinggi. Ketika musim kemarau, itu ada hambatan di sekitar 8.000 kaki, itu ada hambatan inversi namanya, lapisan inversi, sehingga partikel itu terperangkap. Sehingga kapasitas atmosfer dalam mewadahi polutan itu, kalau musim kemarau kira-kira hanya 1/3 atau 1/4 daripada kalau musim hujan. Maka terasa pekat sekali. Ada teknologi sebenarnya untuk membuat supaya lapisan itu terbongkar begitu, sehingga partikel polutan bisa naik ke atas, itu bisa. Thailand sudah beberapa kali melakukan penelitian, Indonesia belum. Ini juga tidak tertutup kemungkinan nanti kita lakukan, gitu ya, untuk membongkar itu sehingga partikulat akan naik ke atas dan mengurangi polutan. Berbagai macam solusi terus dilakukan ya untuk bisa mengatasi masalah polusi udara ini. Dicari solusi yang terbaiknya. Terima kasih ya Pak Seto sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang, tentunya untuk kami pahami juga ya, masyarakat pahami juga dengan ada teknologi baru ini. Terima kasih ya Pak Seto. Terima kasih sama-sama.